Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam itu? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? Tempat dinding ini hanya ada satu jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tembok yang tebal, tidak ada perabotan, tidak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin lolos dari sekapan ini jika tidak ada yang sudi untuk menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada bukti. Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu masuk ke kamar ini? Mudasir? Kenapa? Tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya pergi ke Jakarta. Kita berpisahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kamu cerita di surat, sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang kampung untuk mengurus sawah. Selama setahun lebih kita saling berkirim surat. Tapi sesudah musibah itu datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang begitu. Saya cantik apa adanya, kecantikan yang alami tanpa gincu dan bedak. Saya tahu penyiksaan ini bikin wajah saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu wajah saya sudah seperti gombal busuk, bacin, dan tidak layak untuk dipandang-pandang. Bikin jijik ya. Tapi Mudasir, kamu mencintai saya lahir dan batin kan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya kan? Kalau memang benar kamu ada di sini, tolong keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama ya. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli terhadap nasib para tenaga kerjanya, terutama yang bekerja di mancanegara. Kita, kalau punya banyak uang diperas habis sampai tulang sumsum. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Sudahlah Mudasir. Bicara tentang kekacauan terhadap penanganan TKW seperti saya selalu bikin dada seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita, karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah diakui keberadaannya. Ya karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Akibatnya kita yang selalu menjadi korban dikorbankan. Tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar.
Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Di sini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena matahari, dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat bekas-bekas luka di sekujur tubuh badan sebelum dijebloskan ke dalam penjara ini. Saya semua anggota majikan ikut memukuli pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, dan semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kaki, kepala, tokat besi setrika. Saya tidak berdaya. Seperti bola disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Ampun Tuhan. Please, ampun Tuhan, saya tidak bersalah. Ampun Tuhan. Jangan tarik saya. Sakit nyonya. Saya tidak bersalah. Ampuni saya Tuhan. Jangan ampuni saya. Tolong Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Apa salah saya? Indun, bangsa bajingan mencuri balik tidak tahu diri. Demi Tuhan, saya bukan balik. Saya tidak pernah mencuri. Saya bukan balik. Sudah berapa lama saya ada di sini? Luka-luka di sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Bisa jadi sudah lebih dari sebulan. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan kelakuan apa yang sudah saya terima selama ini. Saya lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Tapi Mudasir, demi Tuhan saya bekerja. Saya bangun sebelum subuh, membereskan rumah, menyapu, mengepel, mengat perabotan. Saya mencuci, menyetrika, memasak, bungkus tanaman. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Semua saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Tidak mengeluh. Saya menerima gaji selama setahun. Kamu tahu sendiri Mudasir, uangnya saya tabung dan sebagian saya kirim ke kampung. Kamu cerita di surat, kamu telah menerima kiriman ringgit dari saya. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad, di ujung tahun kelima saya pulang bawa ringgit sebanyak mungkin, agar bisa membeli beberapa petak sawah untuk modal hidup di masa depan. Tapi pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki datang mendatangi saya. Dia nampak mabuk. Waktu itu sekitar pukul 11. Nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah family di rumah kota. Jadi di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu kemudian berbaring, dan dengan isyarat tangan menyuruh saya untuk berbaring di sampingnya. Saya menggeleng. Tubuh gemetar. Dia melotot dan kembali memberi isyarat tangan agar saya segera berbaring di sampingnya. Saya tetap menggeleng dan duduk meringkuk di sudut dengan waspada. Dia bangkit. Saya pikir dia berniat untuk merekam saya. Dia bangkit berdiri, menatap pintu, membuka pintu, kemudian pergi. Terdengar suara langkahnya di jauh. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya berjuang
bersyukur kepada Tuhan. Karena malam itu tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah saya masih suci. Tidak ada yang berani merenggut keperawanan saya. Percayalah kepada saya, Mudasir. Jangan pergi, Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau cuma hayalan tidak penting lagi. Kamulah harapan saya satu-satunya. Saya tahu kamu dulu marah karena saya langsung tinggal untuk pergi bekerja di negeri ini. Padahal kita baru menikah 3 bulan. Tapi itulah rencana saya, mengumpulkan uang agar kita tidak sengsara. Saya harap kamu sudi untuk memahaminya. Di negeri sendiri, saya tidak mungkin menggait uang sebanyak untuk saya bekerja di negeri ini. Berapa gaji paling besar seorang pembantu rumah tangga di Jakarta? Di negeri ini, saya mampu menggait 5 kali lipat dari gaji mereka. Dan itu sangat menggiurkan. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah orang menuju kemari. Tunggu sebentar ya. Tolong! Tolong! Tolong keluarkan saya dari sini. Ada manusia di sini. Perempuan, tolong! Tolong! Jangan pergi. Keluarkan saya dari sini. Tolong! Tolong jangan pergi. Tolong! Tolong! Tidak ada yang sudi untuk menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, Mudasir, kamu di mana? Mudasir, Mudasir, kamu pergi. Mudasir, Mudasir, kamu juga pergi. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya ditinggal sendiri. Bahkan bayangan suami pun tega meninggalkan saya. Saya lelah minta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya berteriak minta tolong. Dan tak ada yang sudi untuk menolong. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari 2 hari hilang,
masih bisa dimaklumi. Tapi sebulan seharusnya sudah bisa membuat masyarakat curiga. Bisa saja sudah dianggap pembunuh. Pembunuhan. Tolong!